Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Amanda dengan NIM 185100126 dari kelas A2 Matematika 2018. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Aritmatika Sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMP kelas 7 dengan dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Ais Eti Rohaiti MPD dan pembimbing 2 yaitu Ibu Risma Amelia MPD. Pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi hari ini yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini ada 5 poin penting yang menjadi latar permasalahan dari penelitian ini. Yang pertama adalah pembelajaran daring. Pendidikan di Indonesia berubah sejak adanya pandemi COVID-19. Seluruh elemen-elemen dan sistem pendidikan harus beradaptasi dengan teknologi, khususnya bagi guru, mulai pembuatan dari bahan ajar, absensi, tugas, dan lain-lain harus melalui daring. Poin yang kedua yaitu kolaborasi bahan ajar dengan teknologi. Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya bahwa pandemi ini membuat sistem pendidikan dan elemen-elemennya harus beradaptasi dengan teknologi. Khususnya bagi guru, harus bisa membuat bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun pada kenyataannya, saat ini bahan ajar yang digunakan masih banyak yang berbentuk cetak atau kertas. Poin yang ketiga yaitu pemilihan pendekatan pembelajaran. Semenjak pembelajaran daring, sistem pembelajaran hanya menekankan kepada pemberian materi dan latihan soal saja. Sedangkan pendekatan pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami konsep materi dengan baik. Pemilihan pendekatan pembelajaran masalah juga harus menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yaitu pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Menurut Kusuma dan Amelia tahun 2018, pendekatan pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan yang menggunakan masalah dalam dunia nyata untuk belajar cara berpikir kritis peserta didik, serta untuk menemukan konsep esensial dari materi pelajaran. Untuk poin yang keempat yaitu kemampuan representasi matematis. Nah, dalam pemilihan pendekatan pembelajaran, salah satu tujuannya yaitu agar mengembangkan kemampuan matematis peserta didik, salah satunya kemampuan representasi. Nah, kemampuan representasi ini bertujuan agar peserta didik dapat menemukan konsep dari suatu materi matematika. Sedangkan menurut Nangin dan Hidayati tahun 2021 menyebutkan bahwa sebagian besar peserta didik kemampuan representasinya masih rendah. Poin yang kelima yaitu kesulitan-kesulitan peserta didik dalam memecahkan soal dan pemahaman konsep materi aritmatika sosial. Nah, ini juga menjadi salah satu latar belakang masalah dalam penelitian ini karena dalam materi aritmatika sosial kebanyakan menggunakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli, harga untung rugi, kemudian diskon, pajak, bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Nah, semua itu dikemas ke dalam soal-soal yang berbentuk cerita. Sedangkan dalam memecahkan soal berbentuk cerita, peserta didik harus merepresentasikannya terlebih dahulu, sehingga diperlukannya kemampuan representasi matematis untuk memecahkan soal-soal yang ada di dalam materi aritmatika sosial. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan penelitian. Nah, di dalam tujuan penelitian ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan representasi peserta didik. Nah, yang kedua yaitu mengetahui kelayakan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik. Nah, yang ketiga untuk mengetahui efektivitas bahan ajar materi aritmatika sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik. Nah, yang terakhir untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian R&D atau Research and Development. Tujuan dari R&D ini untuk menghasilkan suatu produk dan diuji efektivitasnya. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tahapan box and goal dengan subjek penelitian yaitu 15 peserta didik kelas 8 dan 30 peserta didik kelas 7 yang berlokasi di SMPN 1 Banyusari, Karawang. Data yang didapatkan diolah menggunakan Microsoft Excel dengan instrumen yang dibuat adalah instrumen tes dan instrumen non-tes. Untuk pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil penelitian.
Nah, di dalam hasil penelitian ini terdapat 4 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar, yang kedua uji kelayakan bahan ajar, yang ketiga uji efektivitas bahan ajar, dan yang terakhir adalah kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan bahan ajar. Dalam proses pengembangan bahan ajar ini terdiri dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sesuai dengan tahapan Book and Goal namun dimodifikasi menjadi 9 tahapan. Ini sesuai dengan penelitian dari Latifah dan Utami tahun 2019 yang menggunakan 7 tahapan Book and Goal karena dirasa sudah menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu rancangan bahan ajar yang bertujuan untuk merancang produk awal dari bahan ajar yang sedang dikembangkan. Ketika rancangan bahan ajar telah selesai, dilanjutkan ke tahapan forum group discussion atau FGD dan validasi pertama yang dilakukan oleh 2 ahli materi dan 2 guru, sehingga dihasilkan draft bahan ajar yang kemudian dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan uji coba terbatas dengan subjek penelitian 15 peserta didik kelas 8. Ketika uji coba terbatas telah dilaksanakan, dilakukan masukan-masukan oleh ahli materi dan revisi sehingga dilanjutkannya kepada tahapan selanjutnya yaitu uji coba luas dengan subjek penelitian 30 peserta didik kelas 7. Ketika uji coba luas telah dilaksanakan, dilanjutkan lagi kepada tahapan selanjutnya yaitu masukan-masukan dan validasi terakhir atau validasi 2 dengan validator 2 ahli materi dan 2 guru seperti validasi pertama. Kemudian dihasilkanlah produk akhir yaitu bahan ajar materi aritmatika sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMP kelas 7. Poin kedua dari hasil penelitian ini yaitu uji kelayakan bahan ajar. Dengan data yang didapatkan dari hasil validasi pertama dan validasi kedua, kemudian juga didapatkan dari hasil respon peserta didik pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Nah, dalam validasi pertama didapatkan rata-rata hasil sebesar 80,15% dan validasi kedua didapatkan rata-rata hasil sebesar 84,10%. Nah, di sini terjadi peningkatan validasi sebesar 3,95% dan dinyatakan dalam kategori sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian dari hasil respon peserta didik pada uji coba terbatas didapatkan rata-rata hasil sebesar 74,53% dan pada uji coba luas didapatkan rata-rata hasil sebesar 79,28%. Di sini terjadi peningkatan sebesar 4,75% sehingga termasuk ke dalam kategori sangat positif dan dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang digunakan termasuk ke dalam kategori sangat layak. Poin yang dibahas selanjutnya dalam hasil penelitian yaitu uji efektivitas bahan ajar dengan data yang didapatkan dari hasil tes akhir yang diberikan kepada peserta didik setelah melakukan pembelajaran menggunakan bahan ajar dan didapatkan rata-rata hasil sebesar 65,94% dan termasuk ke dalam kategori efektif untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis. Nah, poin terakhir yang dibahas dalam hasil penelitian ini yaitu kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan bahan ajar. Kendala yang pertama yaitu kurangnya sumber pembanding antara bahan ajar yang ada di sekolah dan bahan ajar yang sedang dikembangkan. Yang kedua yaitu pemilihan jenis soal live worksheet yang harus menyesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di dalam bahan ajar. Yang ketiga yaitu adanya batas minimal halaman dalam live worksheet yaitu minimal 7 halaman saja. Yang keempat, yaitu waktu yang diberikan hanya 2 kali 30 menit dan banyaknya hari libur selama proses penelitian berlangsung. Kendala yang terakhir yaitu peserta didik baru pertama kali menggunakan live worksheet sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dan di dalam kesimpulan ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet telah terlaksana sesuai dengan tahapan Book and Goal yang dimodifikasi. Yang kedua yaitu bahan ajar materi aritmatika sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet telah dikatakan layak untuk digunakan. Yang ketiga yaitu bahan ajar materi aritmatika sosial dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan live worksheet dikatakan efektif untuk digunakan dalam proses peningkatan kemampuan representasi matematis peserta didik. Yang keempat yaitu kendala yang ditemui selama proses pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu adalah kurangnya sumber pembanding. Yang kedua adalah pemilihan jenis soal dalam live worksheet. Yang ketiga adanya batas minimal halaman dalam live worksheet. Yang keempat adalah waktu yang diberikan hanya 2 kali 30 menit dan banyaknya hari libur. Dan yang terakhir adalah peserta didik baru pertama kali menggunakan live worksheet sehingga memerlukan waktu untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.